Nah, kali ini saya akan mereview buku, salah satu buku yang saya baca, yang judulnya itu adalah Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Buku ini yang ditulis oleh Dr. Mansyur Fakih. Nah, beliau ini adalah salah satu peneliti, juga konsultan dan fasilitator di salah satu lembaga pendidikan gitu. Dan juga beliau juga adalah salah satu aktivis sosial. Buku ini pertama kali diterbitkan di tahun 1996 dan kemudian melakukan percetakan beberapa kali lagi. Nah, buku ini adalah buku pertama yang saya baca setelah beberapa tahun. Buku ini mempunyai 3 bagian utama. Yang pertama, dia menjelaskan soal analisis gender dan ketidakadilan. Nah, di sini penulis berusaha menjelaskan tentang hal-hal yang mendasar soal konsep seks dan konsep gender, dimana kita tahu bahwa sering sekali kita sulit membedakan antara konsep seks dan konsep gender. Nah, konsep seks itu sebenarnya adalah pembagian dua jenis kelamin yang melekat pada perempuan maupun laki-laki. Sedangkan konsep gender itu adalah sifat atau perlakuan yang dianggap ada pada diri laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural dari dulu hingga sekarang. Nah, karena ada anggapan-anggapan bahwa dengan adanya perbedaan gender itu perempuan dianggap adalah makhluk yang emosional, yang irasional, itu membuat perempuan dan laki-laki itu dibedakan secara gender. Dan perbedaan gender ini menimbulkan yang namanya ketidakadilan gender. Nah, ketidakadilan gender itu contohnya adalah yang pertama, terjadinya subordinasi atau anggapan merendahkan terhadap salah satu jenis kelamin, dan ini umumnya terjadi pada perempuan. Yang kedua terjadinya marginalisasi atau kemiskinan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah adanya anggapan negatif atau pelabelan negatif yang biasa kita kenal dengan stereotype. Kemudian yang keempat adalah kekerasan dalam banyak bentuk, ada pelecehan, kekerasan seksual, kekerasan fisik, verbal, dan bahkan yang sedang terjadi di era modern ini adalah kekerasan berbasis gender online. Kemudian penulis juga membahas soal feminisme. Mungkin bagi sebagian orang itu terutama di Papua, yang kita tahu bahwa masyarakatnya adalah penganut patriarki, itu pasti mengira atau menganggap bahwa feminisme itu adalah gerakan emansipasi perempuan yang mengangkat derajat perempuan dari laki-laki. Tapi sebenarnya dalam buku ini dia menjelaskan bahwa para aktivis feminis itu menyadari bahwa kaum laki-laki juga mengalami dominasi dan eksploitasi yang tersistem dan terstruktur. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya dengan transformasi sosial? Nah, dalam buku ini dia menjelaskan bahwa transformasi sosial itu adalah gerakan perubahan yang fundamental ke arah yang lebih baik dan lebih adil. Dan karena ada anggapan-anggapan tadi bahwa
perempuan itu adalah makhluk yang emosional, yang irasional, maka itu membuat para perempuan-perempuan terutama di Eropa itu mulai mengangkat, mulai berbicara soal persamaan hak, kemudian kesempatan yang sama di zaman dimana pada waktu itu perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam hak memilih, dalam hak berpendidikan itu sangat rendah. Itulah yang kemudian muncul yang namanya feminis liberal, di mana gerakan ini memperjuangkan soal kesempatan yang sama dan hak yang sama. Salah satu pengaruh feminis liberal itu terekspresi dalam program yang kita kenal dengan nama WID atau Women in Development, perempuan dalam pembangunan. Jadi itu membuat banyak diskursus atau pembahasan tentang perempuan itu mulai terjadi atau terbangun. Nah, setelah program Women in Development atau perempuan dalam pembangunan ini digencarkan, itu ternyata tidak menjawab atau tidak membebaskan perempuan secara menyeluruh, bahwa di setiap pekerjaan atau profesi itu banyak perempuan yang masih mengalami penindasan, terutama soal diskriminasi sosial atau seksisme yang diberikan kepada atau yang diberikan kepada perempuan dalam mengerjakan pekerjaan mereka setelah mereka dilibatkan dalam pembangunan, itu kemudian menggiring perempuan untuk lebih mudah mendapatkan diskriminasi ataupun seksisme. Banyak peraturan yang kemudian itu menindas perempuan, seperti kalau buru-buru pabrik buru-buru perempuan di pabrik itu mereka sering mendapatkan upah yang sangat rendah, kemudian sering mendapatkan perlakuan tidak baik. Itu kemudian membuat perempuan ini bangkit dan melawan budaya seksisme dan budaya seksisme atau diskriminasi sosial terhadap perempuan. Tapi paham feminisme radikal ini mereka melihat bahwa penindasan perempuan itu terjadi karena perbedaan biologis, karena perbedaan jenis kelamin lah yang membuat penindasan terhadap perempuan itu terjadi, bahwa perempuan itu karena perempuan dia lemah, maka dia mengalami penindasan itu. Nah, berbeda dengan kemudian muncul paham lain, yaitu feminis Marxis. Nah, feminis Marxis ini mereka menganggap bahwa penindasan itu tidak terjadi saja pada perempuan, tapi juga terjadi pada laki-laki dalam hubungan produksi. Nah, berbeda lagi dengan feminis sosialis. Nah, paham feminis sosialis ini mereka beranggapan bahwa penindasan terhadap perempuan itu tidak terjadi ketika perubahan teknologi atau kapitalisme itu muncul, tetapi itu terjadi sejak pergeseran kekayaan, hak kepemilikan terhadap properti, terhadap barang, setelah masyarakat itu menetap dan
mulai bercocok tanam. Nah, karena laki-laki yang mengontrol hasil produksi itu mengakibatkan terjadi pergeseran hak kepemilikan atas kekayaan buru-buru murah. Nah, sejak itulah dominasi laki-laki itu mulai terjadi. Nah, di zaman kapitalisme, penindasan terhadap perempuan itu mulai dilakukan dengan berbagai cara dan alasan. Pertama tuh dengan apa yang dinamakan dengan eksploitasi pulang ke rumah. Artinya bahwa ketika ditemukannya banyak teknologi yang membantu laki-laki di pabrik, itu membuat perempuan itu tidak bisa lagi bekerja di pabrik. Jadi mereka menjadi bekerja di ranah domestik, melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya. Jadi dan ketika perempuan itu mulai mau bekerja, itu akan diberikan upah yang sangat minim dibandingkan dengan laki-laki, dan perempuan itu dijadikan sebagai yang akan melahirkan buru-buru murah. Keterlibatan perempuan dalam produksi di era kapitalisme ini menjerumuskan atau menjadikan perempuan itu sebagai budak dari kapitalisme. Dan yang ketiga, ini penulis membicarakan soal analisis gender dan tafsiran agama. Nah, gerakan feminisme itu dalam bagian yang ketiga ini mereka memaksa para agamawan untuk melihat kembali mengevaluasi soal tafsiran agama terhadap posisi perempuan. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang mengira bahwa agama itu juga mengambil dalih dalam penindasan terhadap perempuan. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah watak agamanya yang menindas atau tafsiran dari para agamawan ini menjadi faktornya? Dan di bagian 3 ini penulis menuliskan bahwa posisi perempuan dan laki-laki dalam penafsiran agama itu juga harus menggunakan analisis gender. Jadi dari bab 1, 2 dan 3 ini dia mau menjelaskan bahwa meskipun dari berbagai gerakan feminisme yang berbeda pandangan ataupun saling berkaitan satu sama lain, tetapi ini perlu dan penting untuk melakukan suatu gerakan perubahan atau gerakan yang fundamental ke arah yang lebih baik, baru dan adil. Nah, dari uraian tadi ini penulis mengambil pelajaran bahwa feminisme itu tidak bisa dilihat sebagai gerakan yang hanya memerdekakan perempuan, tetapi ini menyangkut soal transformasi sosial, soal gerakan perubahan sosial, ekonomi, politik ke arah yang lebih baik dan lebih adil. Oke kawan-kawan, begitu kira-kira review saya tentang buku analisis gender dan transformasi sosial. Buku yang sangat bagus untuk kemudian kita sama-sama memahami lebih jauh tentang
gender dan transformasi sosial. Buku yang sangat bagus yang sampai hari ini banyak yang masih mendiskusikan dan memperbincangkan dalam diskusi-diskusi. Mungkin begitu saja. Jika ada yang mau komentar bisa saja langsung di kolom komentar yang ada di bawah. Kurang dan lebihnya review buku hari ini tentang analisis gender dan transformasi sosial saya meminta maaf. Terakhir, terima kasih buat kamu semua yang sudah menonton. Terus dukung saya dengan cara like, subscribe dan share. See you next video. Bye bye.